Singkat cerita, pada zaman dahulu, ada seorang Datu Sakti Mandraguna sedang betapa di tengah laut, namanya Datu Mabrur. Ia betapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Maksud pertapaannya itu adalah memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Jika dikabulkan, pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunan kelak. Di malam hari, ada kalanya tubuh Datu Mabrur seakan membeku. Cuaca dingin, angin, hujan, embun, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Siang hari, terik matahari membakar tubuhnya yang kurus kering dan hanya dibungkus selai kain. Ia tidak pernah makan, kecuali meminum air hujan dan embun yang turun. Di hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepi serangan mendadak itu. Akhirnya, ikan itu terpelanting dan jatuh kembali ke air. Demikian berulang-ulang. Sementara di sekeliling karang ribuan ikan mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit ikan yang siap tempur. Pada serangan terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Jadi itu rakyatmu. Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Iya Datu, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Demikianlah, di hari terakhir pertapaannya, Datu Mabrur belum diberi tanda-tanda bahwa permohonannya akan dikabulkan. Sejauh mata memandang, yang tampak hanya birunya laut, keluasan samudra, dan cakrawala. Datu Mabrur kemudian menolong Raja Ikan Tondak, menyembuhkan lukanya. Saat Datu Mabrur ditawari istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyun dan gurita, Datu Mabrur menolaknya. Kepada Raja Ikan Tondak, ia sampaikan maksud pertapaannya itu. Betapa terkejutnya Datu Mabrur ketika Raja Ikan Tondak justru menyanggupi keinginannya itu. Aku takkan berdusta, ini sumpah raja. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Tondak itu dan mengembalikannya ke laut. Saijan, seru kata ikan. Saijan, sahut Datu Mabrur. Menjelang malam hari, sebelum batas waktu pertapaan berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijaan, saijaan, saijaan." Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Tondak telah memenuhi sumpahnya. Datu Mabrur senang dan gembira. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata saijaan dan ikan tondak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.